Beberapa jam kemudian, TKP pembunuhan Hayato akhirnya diperiksa oleh detektif kepolisian Inukai. Dan ternyata Inukai adalah ayah Hachi. Dalam pemeriksaan ini, Inukai mengikut sertakan anak buahnya yang bernama Suzuki. Melihat kondisi mayat Hayato yang darahnya membeku dan kepalanya hilang, Suzuki berspekulasi bahwa pembunuhan ini berkaitan dengan sihir. Namun Inukai menolak teori Suzuki karena ia lebih mementingkan pendekatan ilmiah. Nah, saat di TKP muncul seorang pria mencurigakan yang menyamar sebagai petugas forensik. Ternyata pria bernama Tenkai ini adalah pemburu yokai atau makhluk supranatural seperti Izzy. Dengan kekuatan sihirnya, Tenkai diam-diam berhasil mengetahui bahwa Hayato telah dibunuh Izzy. Kini Tenkai berusaha memburu Izzy untuk memenuhi tugasnya. Sementara itu, Izzy membawa Hachi dan Yonagi kabur dari TKP ke kamar Hachi dengan kemampuan teleportasinya. Begitu menyadari bahwa Izzy sangatlah berbahaya, Yonagi akhirnya takut dan meninggalkan Hachi. Lantas sebelum pergi, Yonagi sempat berbisik agar Hachi meminta ayahnya untuk menangkap Izzy. Namun dengan panca inderanya yang melebihi manusia normal, Izzy pun akhirnya bisa mendengar bisikan Yonagi. 私は至極耳がいい。二度と陰口を叩けぬようお前の喉をかっ切ってやろうか。 Izzy akhirnya mengancam akan menyerang Hachi jika ia berani melapor masalah ini kepada ayahnya. Hachi, ごめん。俺もう無理。ログアウトします。バイバイ。 Selanjutnya, Hachi terpaksa menyimpan kepala Hayato di dalam kulkas kamarnya demi menjaga ketenangan Izzy. Selain itu, Hachi juga berusaha menyembunyikan Izzy dari keluarganya agar situasinya tidak semakin runyam. Nah, keesokan harinya, Hachi akhirnya bangun tidur. Setelah tadi malam, ia berhubungan mesra dengan Izzy untuk yang kedua kalinya. Kini Izzy menegaskan bahwa dirinya dan Hachi sudah terkait secara jiwa dan juga raga. Lantas saat sedang keluar rumah bersama Izzy, Hachi berusaha menjauh dari Izzy karena ia takut dengan perilaku Izzy yang dingin dan juga kejam. Namun Izzy memperingatkan bahwa ikatan jiwa raganya dengan Hachi kini membuat nyawa mereka saling terhubung. Karena hal itu, jika Hachi mengalami kecelakaan dan mati, maka Izzy juga akan ikut mati. Dan begitu pula sebaliknya, Hachi juga akan mati jika Izzy kehilangan nyawanya. Begitu mengetahui cara kerja ikatan jiwa raga ini, Hachi tak lagi berani menjauhi Izzy. Hachi akhirnya memberikan sebuah ponsel untuk Izzy agar mereka bisa tetap terhubung dari jarak jauh. 僕の声聞こえる？この板からハチの声が聞こえるぞ。 Untuk sementara waktu, Izzy akhirnya pergi meninggalkan Hachi untuk melakukan persiapan upacara pertunangan yang akan mengukuhkan ikatan mereka berdua. Begitu Izzy telah pergi, Hachi pun langsung meminta tolong kepada Yonagi agar mau membantunya mengusir Izzy. Singkat cerita, Hachi dan Yonagi akhirnya mendapatkan informasi dari staf kampus bernama Arisa soal ritual pengusiran setan. Di malam harinya, Hachi dan Yonagi menggunakan sebuah gedung sekolah yang sedang kosong sebagai lokasi ritual untuk pengusiran setan. Dengan cerdik, Hachi menyuruh Izzy datang ke lokasi ini dan membiarkan melaksanakan upacara pertunangan sesuai keinginan Izzy. Tak lama setelah Izzy menyelesaikan upacaranya, Hachi langsung memerintahkan Yonagi untuk melafalkan mantra yang dipercaya bisa mengusir Izzy dan mengembalikannya ke dunia asalnya. Ayo, oi, Amrita, Inishe no sekai ni modore! Shimeta bakka no tori janaka dame? Namun tak disangka mantra ini berakhir gagal, sehingga Izzy mengamuk dan akan membunuh Yonagi. Demi menyelamatkan nyawa sahabatnya, Hachi akhirnya menerima ikatan jiwa raganya dengan Izzy. Bahkan Hachi juga berjanji untuk berhenti berusaha memutus ikatan yang sudah seperti kutukan ini. Keputusan Hachi ini akhirnya berhasil meyakinkan Izzy untuk membebaskan Yonagi.
Namun karena masih sakit hati dengan pengkhianatan Hachi, Izzy akhirnya pergi sampai Hachi menyadari kesalahannya. Sejak saat itu, Hachi menyadari bahwa ia harus bisa menerima Izzy sebagai pacarnya. Meskipun Izzy adalah yokai atau makhluk supranatural jenis rubah iblis. Tak lama setelah Izzy meninggalkan Hachi, Tenkai berhasil melacak lokasi Izzy dan langsung menangkapnya.